pada saat itu gue memutuskan kayak I think this is the right time. Karena kalau gue nunggu 2029, I think I'm too old for that. Oke. If you make games, kalau lo bikin game, ya game itu harus bisa menghasilkan untuk lo dong. Okay. Nah, those kind of mindset yang sebenarnya tuh banyak developer itu belum pegang. Sebenarnya gini, kalau gue ngomongin apakah menguntungkan, gue ngerasa kue di game developer itu masih terlalu besar untuk diperebutkan. Oke. Sekarang. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, kembali lagi di Gizmo Talk bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan kali ini kita kembali bersama salah satu sosok di industri game ya. Kalau kalian rajin menyimak Gizmo Talk beberapa episode lalu, sudah ada beberapa pelaku industri game yang hadir di Gizmo Talk. Dan barengan saya sekarang udah ada Syafiq Hussein ya. Hai, halo, selamat siang. Game lagi rame ya? Game lagi rame. Iya dong, iya kan? Kalau kemarin udah dari developer udah pernah ada, dari artisnya juga udah pernah ada, dari ya pokoknya dari banyak sisi udah pernah ada ya. Media ini ada. Sekarang dari asosiasinya. Semuanya akhirnya bermuaranya di asosiasi ya. Nah, ini justru yang pengen kita bahas dan mungkin juga menarik buat Gizmo Friends. Gitu ya. Jadi Mas Syafiq atau Pak Syafiq ini. Nggak usah, panggil nama juga. Syafiq ini adalah Ketua Asosiasi Game Indonesia ya. Periode 2024 sampai 2029. Wah, 5 tahun. Jadi 5 tahun ya. Barengan sama Presiden Indonesia ganti. Iya, jadi memang kita tuh sengaja. Presiden Agi juga. Benar, karena kita sengaja, karena kan Agi itu kan banyak berhubungan dengan government juga kan. Kalau kita bikin ya nanti misalkan per tahun atau per 2 tahun itu bakal banyak banget adjustment lagi ke ketua berikutnya, kayak harus mengenalkan lagi dan segala macam. Cuma kalau 5 tahun itu kan memang ya dari government-nya juga ganti, struktur organisasinya ganti, ya kita juga jadi ganti, jadi benar-benar start dari nol lagi. Gitu. Nah, ini mungkin jadi bahan yang bikin Gizmo Friends penasaran. Emang buat yang suka game atau bergelut di industri itu mungkin udah nggak asing sama sosok Syafiq gitu kan? Mungkin ya. harusnya gitu ya. Nah, tapi buat yang tidak gitu kan, mungkin cerita sedikit lah ya. Ketertarikan seorang Syafiq sama industri game itu berawal dari mana tuh sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang ketertarikan ke industri game itu tuh bukan sesuatu hal yang kayak this is not my dream. Gitu. Jadi kayak it's actually by accident masuk ke industri ini. Lucu kan? Gitu. Jadi kayak bukan orang yang memang dari kecil tuh main game Nintendo terus kayak I wanna make game someday gitu. Kayak no, I'm not that kind of person. Tapi akhirnya masuk ke ke industri ini juga by accident. Terus ternyata along the way mencintai industri ini gitu loh, karena kayak aku memang basically suka dengan industri kreatif. Cuma kan ada banyak banget nih kalau ngomongin industri kreatif tuh banyak banget gitu. Cuma pas masuk ke game ini ngelihat kayak seberapa besar potensinya, terus juga melihat persaingan pasar baik itu secara domestik maupun global, kayak kok ini menarik ya gitu loh, bahwa it's gonna be a future gitu. Mungkin kalau pernah dengar sekarang itu valuation dari industri game sendiri itu bahkan lebih besar dibandingkan dengan industri musik dan film dijadikan satu. Bahkan itu sebenarnya kan industri yang udah lama banget ya. Film dan musik tuh udah mungkin dari ratusan tahun, ratusan tahun lah ya. Mungkin itu udah ada. Is it? Puluhan lah ya. Puluhan. Musik mungkin lebih lama. Cuma itu industri yang udah besar banget, udah jadi juga. Tapi kemudian ada si pendatang baru ini, game tiba-tiba, bam! Gede gitu. Akhirnya menjadikan industri ini tuh jadi sebenarnya lebih menarik karena ya pemainnya jadi lebih banyak, terus juga kita langsung bisa berinteraksi dengan user dan segala macamnya. Jadi kayak awalnya niatnya cuma sebentar di sini cuma buat batu loncatan, akhirnya malah jadi tinggal. Ini kalau kata peribahasa kalau udah basah nyelam sekalian. Betul. Udah ini jatuhnya bukan nyelam lagi sih, udah bener-bener diving sampai ke dasar gitu. Jadi itu tahun keberapa loh di industri game?
Dari 2011. Berarti You do the math, 14 ya? 14 ya. Oke. Bukan waktu yang sebentar ya pasti. Tentu. Tapi yang menarik adalah yang tadinya nggak sengaja, lu industri sebelumnya Digital agency kan. Nah, terus masuk ke ranah asosiasi. Nanti buat yang industri gamenya di episode berikutnya ya kita bakal bahas. Oh ini itu. akan terpisah? Akan terpisah. Okay. Akan terpisah. Yang spesifik bersama Gambir Studio. Oke. Nanti bakal kita bahas. Tapi yang pengen kita kulik di sini adalah sisi Syafiq sebagai ketua AGI nih. Kalau ngomongin asosiasi itu kan apalagi AGI sendiri ya beririsannya dengan institusi pemerintahan lah ya. Iya, banyak pihak sih sebenarnya. Salah satunya pemerintah. Salah satunya begitu ya. Apa nih yang mendasari Syafiq akhirnya memutuskan, oke, gue mau deh selain nyemplung ke industri game yang lo bilang tadi nggak sengaja, tapi juga masuk ke ranah asosiasi yang melibatkan lebih banyak kaki dan tangan lagi. Betul. It's very good question. It's not on my pipeline actually. Kayak nggak pernah ngebayangin akhirnya satu nggak ngebayangin akan selama ini di industri game yang tadi gue bilang, dan yang kedua itu kayak apalagi jadi presiden ngurusin satu Indonesia game industry itu udah nggak, it's not on my pipeline gitu. Cuma akhirnya karena gue tahu gue cari makannya di sini, gue kerjanya di sini, kayak gue ingin berkontribusi. Itu satu. Gue ingin berkontribusi secara langsung. Dan kedua adalah gue ngelihat bahwa industri ini tuh banyak banget isi oleh orang-orang yang background-nya tuh development, programmer, artis, terus orang-orang yang memang kayak very passionate about this industry. Passionate itu dalam arti kata bukannya cuma in the good way ya, tapi beberapa kayak I just want to make game, that's it. Kayak ya industrinya nanti mau laku kayak atau apa segala macam, kayak I just want to make my dreams come true. Nggak ada yang salah sebenarnya. Cuma kalau kita udah ngomongin ini menjadi sebuah industri, kalau lo ngomongin ini juga sama pemerintah, itu kan harus ada dampak terhadap GDP-nya apa nih? Keuntungan buat negaranya apa? Keuntungan buat orang besarnya seperti apa? Gitu. Nah, gue ngeliat bahwa sebenarnya industri ini tuh harus diisi sama orang-orang bisnis. Kayak they know how to make money from it. Karena itu yang membuat industri ini menjadi besar. Ujung-ujungnya duit kan, gitu. Bukan cuma sekedar bikin kreativitinya doang. Itu iya nomor satu. Cuma nomor dua, dari kreativitas itu harus bisa menghasilkan, gitu. Nah, orang-orang yang punya pola pikir kayak gini tuh sangat sedikit banget di sini. Kenapa? Karena orang-orang yang mungkin kalau gue tidak terjebak quote-unquote masuk dalam industri ini, gue tidak akan kenal dengan industri game developer. Gitu. Karena pasti gue akan lari ke tempat-tempat lain. Karena gue punya mindset bahwa, oh ya industri ini buat orang-orang yang memang ngerti aja nih sama video game industri dan segala macam. So, pada saat itu gue berpikir, because I care, dan gue ngelihat kayak orang-orang di industri game ini tuh butuh sosok yang mau menyuarakan sisi bisnisnya. Not only for the creative side, not only for the development side, tapi juga how you can monetize from your product. It's also very important. Gitu. Dan poin terakhir itu benar-benar yang gue akhirnya kayak iya deh, gue mau mencalonkan diri gue pada saat itu adalah gue mau jadi contoh buat orang-orang yang mungkin masuk ke industri ini tanpa background tech sama sekali, tanpa punya skill untuk programming, tidak punya skill untuk gambar. You still can be part of this community. You still can be a part of the ecosystem. Jadi kayak nggak usah takut untuk masuk ke industri game karena banyak banget sebenarnya tempat-tempat buat kalian yang mau join di sini gitu loh. Game itu nggak cuma soal programming dan soal art, tapi ada PR, ada marketing, ada game designer, dan ini tuh industri yang kaya banget. Non-teknikalnya banyak banget. Non-teknikalnya juga banyak dan dibutuhkan. Nggak cuma ada, tapi dibutuhin gitu. Nah ini menarik ya. Ketika Syafiq berarti memutuskan di tahun keberapa tuh? Kan lu udah 14 tahun di industri gamenya. Ketika memutuskan masuk ke, jalan asosiasi ya, adalah jalan yang tadi lu bilang, gue mau nyemplung lebih dalam lagi. Atau nyelam lebih dalam lagi. Nyemplung kayaknya masih di permukaan ya. Iya. Turning point ya berarti ya kayak akhirnya mau deh. Sebenarnya kan Agi itu kan balik lagi ya 5 tahun sekali kan. Berarti kan terakhir itu 2019. Sebelum itu ya maksudnya kayak ya udah gue udah ada Gambir Studio juga. Cuma waktu itu ya I'm busy to handling my own company juga lah. Karena waktu itu kan masih baru juga kan gitu.
nggak mungkin gue bisa ngurusin game developer satu Indonesia kalau company gue sendiri aja masih baru banget. I have to taking care of it. Ya till now masih gitu. Cuma pas sekarang itu gue ngerasa kayak gue udah jauh lebih matang ada di industri ini, udah lebih tahu juga dan lebih ngerasa bisa berkontribusinya tuh sekarang dengan porsi yang lebih besar ya. Dulu semua member juga pasti ada kontribusinya. Setiap individu kita yang ada di dalam game industry itu pasti punya kontribusinya masing-masing, baik itu sebagai developer, sebagai penggiatnya atau sebagai asosiasi gitu. Cuma pada saat itu gue memutuskan kayak I think this is the right time, karena kalau gue nunggu 2029 I think I'm too old for that. Oke, menarik ini kesimpulan. Tapi di sisi lain ya, kalau ngomongin asosiasi sebagai bentuknya gitu ya, ini mungkin lu tidak setuju dengan perspektif gue ini gitu ya. Tapi secara umum gitu ya, kalau orang mendengar kata asosiasi pasti pikirannya kalau tadi lu bilang ujung-ujungnya duit gitu. Apakah ini memang menyasar duit gitu ya? Tapi duit buat siapa sebenarnya? Apakah buat semua developer yang ada di Indonesia nantinya tanda kutipnya kalau mau dapat duit ya gabunglah sama Agi gitu? Oh, enggak gitu dong. Maksudnya kayak sebenarnya lebih ke arah kayak if you make games, kalau lo bikin game ya game itu harus bisa menghasilkan untuk lo dong. Nah, those kind of mindset yang sebenarnya tuh banyak developer itu belum pegang. Jadi kayak ya udah bikin game aja, iya gitu. Cuma sebenarnya kan the problem is begin when your game is already on store. Development itu menurut gue bukan sebuah masalah. Tapi masalahnya itu dimulai saat game lo tuh rilis. Saat orang yang bahkan nggak kenal lo udah mainin game lo atau mereka udah bertransaksi atau membeli produknya. Udah punya customer dong. Iya kan? Customer yang ngerasa kayak gue udah bayar ya, gue bisa komplain atau apa segala macam ya. Itu baru bug fixing lah, benerin apa segala macam. So the problem is begin there. Tapi kalau game yang nggak ada yang download juga, itu masalah juga kan, gitu. Ya kemarin kita kerjain ya, buat apa? Gitu. Apakah cuma hanya untuk memuaskan diri sendiri? Kalau itu goalsnya ya terserah. Cuma, maksud gue di dalam ekosistem kita jadinya tidak terlalu bagus lah gitu. Gamenya banyak tapi pendapatannya kecil. Nah tapi image asosiasi sendiri apa coba lu luruskan atau ya udah? Gue datang dengan visi misi dengan Agi di kepemimpinan yang baru ini dan image terkait asosiasi secara umum ya, ini nggak ngomongin Agi aja, kan banyak ya asosiasi apalah gitu ya di industri hiburan atau kreatif juga banyak ya rasanya asosiasi yang tanda kutipnya atau mungkin tanpa tanda kutip juga bisa menguntungkan sebagian pihak aja, utamanya yang berada di bawah payung asosiasi itu. Oke. Sebenarnya gini, kalau gue ngomongin apakah menguntungkan, gue ngerasa kue di game developer itu masih terlalu besar untuk diperebutkan. Sekarang, gitu loh. Sebesar itu? Besar. Karena maksudnya gini, seandainya sekarang kita juga belum ada funding langsung dari pemerintah untuk developer ya. Lu mau gimana gitu loh, nggak ada yang bisa dikorupsi juga coy gitu. Dan kalau misalnya mau ada project dan segala macam, kapasitas company di sini itu yang bisa mungkin menampung project besar cuma berapa sih? Cuma 1,1% game developer yang company size-nya itu di atas 100 orang. Paling banyak itu di 2-20 orang. Tim ya? Iya, 2-20 orang per company. Terus kan dengan kapasitas besar itu lu mau handle project segimana gede sih? Kalau mau korupsi dan lagi di asosiasi kita juga lu bayar member itu starting from I think 3.5 million per year. Itu berarti sekitar 200 ribuan something per bulan kan, kalau dibagi 12 dibagi per harinya cuma berapa? 10 ribuan per hari kayak. Dan kita tetap ya mereka ngurusin ke government, ngurusin ke third party partner yang lain dan segala macam. Kita ada full time. Itu pun kalau lu mau stretch secara di stretch nih budgetnya selama setahun. Kalau pengeluaran Agi juga sebenarnya nggak cukup kalau dari dana membership doang. Wah ini makin menarik sebenarnya. Tapi ketika apalagi ini kan ada paid sistemnya gitu ya dari para ya mungkin member gitu ya. Nah terus kalau harus mengenalkan dalam satu kata, misalnya Safi ketemu nih sama potensial calon member. Gitu ya. Dia pelaku industri game tapi belum tergabung dengan Agi.
apa satu kata yang paling mendeskriptifkan? Oke, gabung sama Agi biar apa tuh? Kayak kalau gue sih simpelnya gini, kayak being a part of something special will makes you special. Oh. Iya, cuma kalau Agi itu gitu kayak jadi gini, misalnya kita dapat kayak kemarin yang terakhir tuh di bandara ya. Oke. Di Terminal 3 kan sekarang kita ada game station untuk game-game lokal Indonesia gitu. Pastinya gue biasanya akan pilih dulu dari member kita nih, member dulu gitu. Kalau dari member misalkan udah cukup nih tapi kita masih punya kuota lagi, biasanya gue tetap ajak yang non member juga. Karena asosiasi memang ada. Cuma kan kita ngomongin game ekosistem di Indonesia gitu. Itu kan luas. Belum tentu dia member kita. Gitu. Jadi kayak menurut gue kalau emang karyanya dia bagus dan layak untuk kita showcase juga, ya udah gue tetap akan ajak juga. Toh mungkin setelah mendapatkan benefit itu mereka jadi tertarik untuk bergabung bersama kita gitu. Karena ngerasa banyak banget orang-orang tuh yang mikirnya ya udah gue gabung di lo benefitnya apa. Gitu kan, gitu. Dan saat kita di dalam situ kan baru tahu. Kalau cuma news doang dapat update, ya udahlah, toh juga nanti bakal dipublish di sosial media atau apa segala macam. Cuma kalau gue ngelihatnya itu adalah sebenarnya bukan cuma masalah benefitnya apa, tapi it's like a give back to the community. Gitu. Karena asosiasi itu kan ngurusinnya juga industri game ini doang gitu loh, yang dimana tempat kita cari makan juga di dalamnya. Ya makanya membershipnya juga murah kan. Gitu, bukan sesuatu yang mungkin kalau lo ngomong kayak beberapa komunitas atau himpunan atau asosiasi itu apa yang bisnis ya, tarifnya pasti lebih mahal. Gitu, nggak mungkin tarifnya segitu. Because we know kayak ya kita banyak yang indie juga dari segala macam. Jadi kita ngerasa kayak it's just like a give back to the community. Gitu loh. Jadi kayak dengan lo memberikan segitu, lo bisa membantu teman-teman developer lain itu mendapatkan hal-hal lain atau benefit-benefit lain juga dari apa yang kita kasih gitu loh. Nah ini. Gue aja bahkan gak dibayar loh, 1.000 perak pun gak dibayar. Ini catatan ya, gue gak dibayar. I'm not taking any money. Oke. Tapi nggak untuk semua pengurus? Jadi kita ada yang volunteer base kayak gue dan ada beberapa teman lain. Tapi kan on the other hand kita juga butuh yang full time dong, yang buat ngurusin ini itu operasionalnya. Program manajer kan kita punya 70-an program per tahun. Can you imagine kalau itu semuanya volunteer? Nggak mungkin kan? Jadi kita ada sekitar 3-4 orang yang full time yang we have to pay like every month dan segala macamnya. But that's it. Kalau membernya sekarang udah berapa nih? Per 2025? Kita itu sekarang lagi open. Jadi kita sekarang sistemnya baru. Kita semua starting over di 1 Januari lagi gitu. Jadi kayak tanggal 1 itu kita akan kayak nih member lagi renewal apa segala macam. Kita start supaya gampang untuk payroll-nya dan gampang juga buat kita bikin plan untuk tiap tahunnya. Karena kan kalau dulu daftar di Maret ya udah billingnya nanti di Maret lagi dan segala macam itu. Jadi kalau sekarang mendingan kita bikin pro rate aja. Kalau dia daftar di Maret ya udah dia bayar dari Maret sampai Desember, Januari baru dia akan kena the whole year. Gitu. Dan akhirnya sekarang juga kita bagi-bagi lagi nih, nggak cuma buat teman-teman developer, tapi ada teman-teman akademisi juga di dalam situ. Karena kan udah banyak kampus-kampus yang punya jurusan game kan, dan mereka juga harus tahu insight dari industri supaya nggak terlalu textbook gitu. Jadi ada dari teman-teman developer, ada teman-teman dari akademisi juga. Akademisi di Bukabahan kita start dari SMK dan university gitu. Karena SMK juga banyak jurusan game juga kan sekarang gitu. Terus nanti juga ada lagi untuk yang indie, untuk yang solo dev dan segala macam. Dan jadi sekarang kita bagi beberapa tier sih gitu supaya membernya lebih masif, lebih banyak, dan semua orang itu bisa mendapatkan porsinya masing-masing. Totalnya berapa member sekarang? Sekarang tuh kalau nggak salah ada 40-an apa 50-an sih. Dan itu and still keep updating. Nggak semua game dev ya atau publisher ya, tapi ada juga tadi elemen-elemen akademisi gitu. Nah, kalau sebagai presiden baru nih kan, pasti ada. Saya minum dulu deh. Takutnya berat. Tantangan lah ya, dan beban baru yang pasti ekspektasi publik gitu kan harusnya lebih baik dong dari yang era sebelumnya. Pasti. Nah, tapi kalau menurut Safik sendiri yang paling jadi tantangan di Agi sekarang di bawah kepemimpinan lu apa sih? Sebenarnya kan kalau mungkin kan udah pernah ngobrol sama Adam juga kan? Kan sebelumnya itu ada Cipto dan Adam gitu. And I think they're already doing great di eranya mereka gitu loh. Kayak
saya salut. Tapi itu jadinya the biggest homework juga buat gue bahwa kayak ini standarnya udah dibuat segini nih. Yeah. So at least kalau nggak segini ya harus segini dong. Harusnya segini gitu. Makanya nama kabinet gue sekarang kabinet level up. Jadi kayak we have to level up everything. Gitu. Cuma I'm not seeing this as a competition. Cuma gue selalu ngerasa tiap periode itu punya strength point-nya masing-masing. Mungkin di eranya Adam dan Cipta waktu itu adalah mereka lebih banyak berkutat dengan regulasi. Itu yang harus dibenerin gitu kan. Makanya kita punya Perpres 19 tahun 2024 itu. Nah, di area gue itu lebih ke gimana caranya yang sudah ada ini bisa menghasilkan sendiri. Gitu. Regulasinya kan udah dibikin nih gitu. Sekarang tinggal dari development-nya gimana caranya ini menjadi sebuah industri yang tidak hanya one dimensional di mana kayak bikin game, prototype, cari publisher, publish. Tapi kayak gimana caranya dia bahkan bisa self-publish sendiri. Dia cari duit nggak cuma dari publisher, dia bisa cari duit dari filantropi, dia bisa cari duit dari brand. Karena sebenarnya banyak cara sebenarnya untuk akhirnya game ini tuh mendapatkan uang kan. Sebenarnya gitu. Jadi gue akan nge-shape-nya tuh mungkin akan lebih strongnya di bagian-bagian yang itu. Sambil regulasi dari pemerintahnya juga gue terusin gitu loh, ditambahkan dengan pemimpinan Ekraf yang baru ya saat ini udah dipisah jadi pariwisata sendiri dan ekonomi kreatif sendiri juga di bawah kepemimpinannya Pak Tengku sama Irene gitu kayak Irene is really doing great gitu, jadi kayak because she knows gitu kan, dia kan backgroundnya juga emang dari gaming kan, so she knows, jadi kita banyak banget tektokan untuk kayak membuat ini membuat itu gitu, jadi ya ngelihat ini tuh jadi kayak punya masa depan yang lebih terang sih. Oh iya, saya ini sedikit penasaran sih sama kabinet level up Agi yang dibentuk Safik gitu ya. Kalau ngeliat sosok-sosoknya sekarang lebih variatif lagi gitu ya. Ada teman-teman media juga, ada Aldo sama Kiki dari RLM gitu misalnya. Apa sih pertimbangan Safik ketika membentuk si kabinet ini? Menurut gue itu kayak balik lagi ya, kayak game industry itu isinya nggak cuma developer doang. Tapi saat lo ngomongin game industry ini sebagai sebuah ekosistem, itu banyak pihak yang berada di dalam sebuah ekosistem game di Indonesia. Termasuk media, teman-teman content creator, influencer dan segala macam, mereka tuh turut menyemarakan ini tuh game industri di Indonesia rame loh gitu. Dan pada saat titik ini mungkin kalau ngomong kayak tadi gitu, mungkin Agi itu dikenal oleh teman-teman developer, tapi mungkin orang-orang awam yang di luar sana itu juga apaan sih gitu. Nah itulah fungsinya ada Aldo sama Kiki gitu. Kalau Kiki itu lebih ngurusin international relation lah, jadi kayak dari luar tuh misalkan partner-partner kita kayak mungkin Xbox, Sony atau mungkin partner dari negara-negara lain mau ke Indonesia itu nanti akan berhubungannya sama Kiki gitu. Aldo lebih nge-handle untuk PR medianya. Kan dia punya teman-teman di media juga gitu. Dan gue juga mau memperlakukan industri ini juga ramah terhadap media. Kenapa? Karena kalau lo lihat deh, pasti kalian tuh kadang-kadang teman-teman media malas ngangkat game lokal karena nggak ngasilin apa-apa. Kecil kan gitu. Tapi ya sekarang sih untungnya udah mulai naik ya. Game lokal tuh lebih ada benefitnya lah. Cuma orang tuh punya kecenderungan kalau lokal nggak mau bayar. Dan akhirnya nggak kenal juga gitu loh, antara media sama developernya nggak kenal gitu. Nah fungsinya Aldo di sini menjadi bridge untuk teman-teman, karena dia bagus kan berhubungan dengan developer kan. Jadi dia menjadi bridge antara teman-teman developer dan juga teman-teman media kayak ayo kenalan yuk gitu. Dia juga kemarin kita ngobrol, dia mau bikin ada media day gitu. Terus kita juga nanti akan lebih aktif buat ngirimin press release. Apa nih aktivitas Agi tuh apa aja. Terus teman-teman developer lagi bikin apa aja dan segala macam. Kita mau hidupin lagi podcast kita di Agi gitu loh, untuk namanya Skill Tree gitu. Jadi kita nggak bisa kayak semacam podcast lah gitu loh. Dan kita kemasnya jadi lebih menarik ya. Jadinya banyak orang yang sebenarnya punya ide-ide kreatif di industri game, cuma kemarin tuh masih terlalu saturated kayak developer oriented gitu. Sekarang gue maunya lebih luas, makanya datanglah teman-teman dari segala macam penjuru itu. Menarik tadi, menghidupkan banyak aspek ya, kecuali termasuk podcast Skill Tree, kebetulan pernah ngisi juga di dalamnya.
Oh, iya, Benar. terima kasih. 2022 apa ya? Lupa. Online kan? Online. Nah ini gue mau bikinnya kayak sekarang offline. Jadi lebih, ya kayak gini lebih menarik. Lebih menarik, ya. Pasti. Oke. Kita geser dikit ke industri gamenya ya. Dan ini kalau kita buka data AGI, tahun lalu tuh ada hasil survei yang membuat kita sama-sama wow gitu ya. Ada peningkatan yang hampir 500% di industri game. Dari apa ya? Dari jumlah game yang dirilis berarti. Iya, jumlah game yang dirilis dan jumlah studio. Oke, iya. Betul. Itu kan angka yang fantastis banget tuh, gitu kan. Nah, kalau dari Safik sendiri sebagai presiden gitu, kemarin kan juga sempat ngobrol sama Adam dan dia sih melihat ini sebagai salah satu rocket launcher lah istilahnya, gitu kan. Kalau dari Safik sendiri ngeliatnya angka ini, kan ini sudah di puncak atau kita udah di tingginya udah segini gitu ya. Ini akan naik lagi lebih jauh dari itu atau gimana? Sebenarnya kalau gue ngelihatnya lebih ke arah karena kan banyak nih semenjak ada Perpres kan kayak pemerintah juga aktif, banyak pihak-pihak swasta juga yang aktif untuk bikin kayak semacam program-program inkubasi yang akhirnya orang jadi tertarik untuk membuat game-game baru gitu loh. Tapi kalau gue pribadi itu ngelihatnya bukan hanya volume itunya, tapi kayak seberapa banyak akhirnya yang sukses, seberapa banyak yang akhirnya bisa sustain. It's very easy to make a game. But how to make it works, how to make it valuable itu kan that's the most important. Mungkin kalau kayak ngomongin Polandia gitu loh, pernah dengar? Apa tuh? Game di Polandia? Kalau suruh nyebutin judulnya mungkin mesti cari-cari. Witcher kalau nggak salah dari Polandia. Betul. Right? Jadi kayak sebenarnya you don't have to punya yang kayak banyak game itu it doesn't mean that you're good. For now, kita masih di level itu. Cuma kan makin lama itu kan pasti akan mengerucut kan. Gitu. Pasti lama kan akan mengerucut dan kita butuhnya yang benar-benar kayak wah, Blacksmith Wukongnya Indonesia, Witcher-nya Indonesia. Menurut gue itu kayak that level itu sebenarnya kita harus aim kan gitu. Tapi gue pribadi pun gue tidak bermasalah untuk kayak lu mau banyak di level segini juga nggak apa-apa. Gitu loh. Yang penting at least lu berkontribusi membawa sesuatu terhadap industri game Indonesia tuh menurut gue udah berarti sesuatu gitu. Cuma apakah ini akan menjadi lebih banyak? Menurut gue 50-50 chance lah. Tapi gue rasa sekarang pasti orang udah lebih fokus ke resultnya. Nggak cuma bikin-bikin doang, tapi mereka sekarang udah tahu kayak if it doesn't work ya udah gue bikin yang lebih polish lah, nggak cuma sekedar bikin prototype doang. Nah, ini menjadi menarik ketika tadi Safik bilang bahwa harus ada Blacksmith Wukongnya Indonesia atau game-game AAA yang versi Indonesia, gitu, tanda kutipnya, gitu kan. Nah, boleh kasih bocoran nggak sih? Kira-kira tren game lokal yang potensial menembus ranah global itu seperti apa? Sebenarnya udah ada loh game-game lokal yang menembus ranah global itu. Betul. Coba sebutkan. Ya, Dreadout kan, atau Space for the Unbound gitu. Coffee Talk. Pasti itulah tiga judul kan. Tunggu kita lupa loh. We have Coral Island. Oh iya, Coral Island sepakat. Itu pertama ada di Game Pass kan? Game Indonesia pertama di Game Pass salah satunya. Bukan pertama sih. Enggak. Tapi kalau as far as I know itu game Indonesia yang penjualannya paling tinggi. For now. Gitu, which is Coral Island. And then we have a potion permit. Oh iya. Gitu. Nah, banyak sebenarnya yang udah berhasil itu. Cuma memang kayak some of them bahkan nggak tahu itu dari Indonesia sebenarnya. Terus banyak juga kayak sebenarnya it doesn't have to be a AAA to be success kan. Sebenarnya itu karena menurut gue dengan kita yang sekarang lagi growing seperti ini tiba-tiba langsung mau aim AAA, gue nggak tahu apakah kapasitas SDM-nya itu bisa. Karena isu yang sekarang itu adalah kita tuh kebanjiran talent junior. Karena cuma dibikinnya buat jadi talent junior doang, nggak ada nih program inkubasi atau ya baik itu dari swasta maupun dari government yang memang untuk menengah ke level intermediate lah. Dari menengah ke expert gitu. Jadi kita tuh kekurangan talent yang expert loh sebenarnya, senior level. Dan senior levelnya itu nggak ada standar. Jadi cuma kayak
lu udah ada 5 tahun, 7 tahun di industri ini, so you are the senior artist, you are the senior game designer. Kayak nggak ada benchmarknya apa. Oke, secara Gitu. ini ya, secara apa yang dia bikin, apa yang dia karyakan gitu ya. Oke. Menarik sih kalau ngomongin komposisi itu ya. Tapi sebelumnya pengen nanya ini dulu dong, soal tadi kan di awal udah sempat dibahas ya bahwa namanya asosiasi termasuk AGI tidak lepas dari yang namanya porsi kerjasama dengan pemerintah, Iya. gitu kan. Nah, tadi Safik juga sempat bilang bahwa ya gimana caranya bisa menyalurkan dana yang sudah disiapkan pemerintah ke developer tanpa adanya wadah ya. Dana apa? Loh, Dana apa yang disiapkan pemerintah? emang nggak ada? Belum ada? Belum, so far sih belum ya. Oke. Kayak dana direct dari pemerintah Dana langsung ke dari- developer kan? Yes. Belum ada. Belum ada. Oh. Belum ada. Tapi AGI Jangan salah ya, nanti misleading information loh. bahaya dia, Dan bahaya. gitu nggak kan kita sebagai asosiasi nggak boleh nge-pull dana juga. Oke, tapi membantu penyalurannya? Membantu penyelam, maksudnya kayak ditransfer ke kita. Oh enggak dong. bisa Misalnya gitu. nih ada satu proyek yang diinisiasi AGI untuk misalnya Project apa? I don't know ya, bentuknya seperti apa. Mungkin secara spesifik belum ada misalnya ya gitu. Apa ada rencana untuk itu supaya Tapi biasanya kalau kayak gitu pun, dulu kan kita ada dari actor zaman pandemi waktu itu ada aku lupa namanya apa. Cuma itu pun pihak AGI sampai kurasi, oke. membantu mereka untuk mengkurasi. Jadi salah satu jurinya aja. Jadi dari mereka ngelihatnya kan di government juga pasti ada kuratornya kan. Yeah. Dari mereka ada, dari AGI tuh biasanya ada untuk melihat kayak apakah project ini tuh promising dan segala macam. Tapi pendapat kita cuma salah satu misalnya dari 5 juri. Gitu, 4-nya lagi kan dari pihak Bukan dari mereka penentu juga. Bukan ini juga ya. gitu. Oke. Nah, pihak kita tuh dimintain tolong menjadi biasanya kurator, tapi tidak menyalurkan. Oke. Tidak menyalurkan gitu. Menyalurkan itu misalkan contoh kayak kemarin nih Global Game Jam. Oke. Sponsorship nih Yes. dari government. Oke. Nah, AGI itu yang menyalurkan ke developer ke kayak asosiasi juga yang di daerah-daerah itu untuk akhirnya mereka bikin game jam. Tapi itu biasanya nominalnya memang nggak terlalu besar. Oke. Gitu. Kita tidak pernah. Jadi jangan salah ya. Catat ya, Gizmo Friends. Oke. Enggak gitu. Tidak begitu ya. Kita tidak kayak, ini jadi nge-handle duitnya segala macam enggak. Biasa juga numpang lewat doang kalau kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh bahkan nggak dapat Rp1.000 pun kita nggak dapat. Jadi misalkan kayak Global Game Jam mereka ngasih sponsor, itu udah langsung dibagi. Dan bahkan kita ngasih ke merekanya kayak, Malang butuh segini, Surabaya butuh segini, ini butuh segini, dan invoice-nya pun juga dari teman-teman di daerah masing-masing gitu yang kayak mereka misalnya dapat sekian juta gitu loh buat makan gitu. Ya udah nih bonnya. Cuma mereka tuh kan nggak mungkin transfer satu ke masing-masing daerahnya kan. Jadi mereka biasa transfernya ke AGI yang mendistribusikan semua bukti transfer, semua bukti pembayaran kita serahkan lagi ke pihak government. Nah, oke, clear ya harusnya. Bener, kita cuma dapat repotnya doang, beneran deh. Kita nggak dapat, bahkan kita nanggung biaya admin. Nah, ngomong-ngomong soal pemerintah juga pastinya tadi Safik udah sempat bilang ada yang namanya Perpres atau peraturan presiden percepatan industri game Indonesia. Iya. Itu apa kabar hari ini? Baik. Tapi sebenarnya kayak ya itu sebenarnya langkah yang cukup baik ya. Cuma memang setelah kita telah lagi, itu kan kontennya banyak banget ya waktu itu Perpres 19 itu banyak banget, goals-nya juga besar sehingga pas kita review lagi, kita jalankan dulu dong pasti tentunya kayak mungkin bisa nih segala macam. Cuma kan satu itu banyak sekali, goals-nya juga besar dan waktu itu kan kita juga mesti ingat ada pergantian di kabinet pemerintahan juga, jadi sempat break tuh. Pemerintah berapa lama kan dari mulai dicari siapa orangnya dan segala macamnya gitu. Jadi kayak pas kita lihat lagi sekarang kayak memang ada beberapa poin yang sebenarnya harusnya direvisi dan dibikin lebih visible untuk dijalankan dalam kurun waktu 1 tahun. Gitu. Nah, ya makanya ini rencananya kita akan berdiskusi ulang dengan teman-teman dari developer dan juga dari yang akan difasilitasi oleh government juga dan oleh AGI kayak kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam 1 tahun supaya revisi Perpres ini dan tetap bisa dijalanin gitu loh. Karena kementerian-kementerian lain pun kan juga butuh itu kan kalau mereka mau membantu apa yang mau dibantu dan di assign-nya ke siapa gitu. Ada bocoran bakal beres kapan? Bukan kapasitas saya untuk menjawab ya. Karena kan
Perpres itu pasti keluarnya dari pemerintah, Betul. gitu, dari presiden, apalagi Perpres gitu, dan pasti dari kementerian yang terkait yang mempropos itu juga. Jadi kita berharap secepatnya, karena sebenarnya sampai Februari ini Perpres 19 itu. Betul, dan tadi itu kan karena udah deket waktunya. Iya, karena ya mungkin setelah Februari lah kita mungkin baru ini. Jadi pasti kan setelah Perpres selesai akan direview dong dari merekanya, apa yang jalan, apa yang enggak. Habis itu baru mana yang enggak possible, kita mulai dari situ gitu. Satu lagi nih, soal dukungan dari pemerintah itu kan kalau yang terbayang di, nggak tahu ya, mungkin teman-teman developer sering bilangnya mungkin pendanaan atau pemberangkatan ke luar negeri supaya game-gamenya bisa exhibit promosi promosi lah ya kayak gitu. Sebenarnya komposisi yang menurut Safik ideal itu dari kacamata AG, seberapa banyak sih? Apakah memang dana masih yang utama atau kesempatan mereka untuk bisa memamerkan karyanya di tanah global itu justru malah lebih penting dari penelitiannya sendiri atau gimana? Oke, I have unpopular opinion about it sih, dan gue yakin gak semua orang setuju sama gue. Cuma gue selalu berpikir gini, akses pendanaan itu gue tuh agak 50-50 lah sebenarnya. Kenapa? Karena saat kita punya ide atau kita udah punya company, it's your own responsibility gak sih untuk sebenarnya udah mikirin pendanaannya seperti apa? Iya dong. Iya kan? Jadi ya lu nggak bisa rely sama government dong sebenarnya untuk pendanaan itu. Unless itu untuk perkembangan dari gamenya. Itu mungkin gue setuju. Kayak match fund lah. Matching fund gitu. Jadi kayak misalkan itu masih oke. Atau those kind of help yang kayak gini bro. Misalkan lu mau bikin nih studio atau apa. Lu mau bikin game lah. Instead of pendanaan, what if misalkan lu difasilitasi. Contoh misalkan lu butuh software original. Lu dikasih nih sama pemerintah softwarenya. Gitu. Terus pelatihannya untuk menggunakan ini atau pelatihannya untuk membuat game ini difasilitasin. Bahkan misalkan kayak gue butuh promosi misalkan ads. Ya lu bisa dibiayain untuk Google Ads-nya. So the government can buy in bulk with Google. They can do like a partnership or whatever. They will give you a credits. Karena pendanaan itu takutnya gue adalah jadi salah satu, ya kan pendanaan pasti itu dipakai buat gaji kan. Iya dong. Salah satu elemennya ya. Elemennya. Nah, tapi kayak apakah menggaji orang itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah juga padahal lu sebagai pemilik perusahaannya? Menurut gue seperti itu. Dan yang paling penting itu adalah regulasinya. Jadi teman-teman yang mungkin misalkan masih mendevelop tapi tiba-tiba dikenakan pajak yang sama dengan orang-orang yang mungkin sudah established, ya mungkin hal-hal itu yang lebih bisa dibantu gitu loh. Pendanaan sih menurut gue kayak ada cara lain untuk membiayainya tanpa harus fresh money. Untuk menghindari lah hal-hal seperti itu gitu menurut gue. Karena developer-developer kecil itu dikasih dana terlalu besar pun juga nanti bingung juga untuk ngolahnya gitu loh. Dan kalau ngomongin itu gitu ya, berarti gimana sih prospek Indonesia misalnya, game Indonesia ya maksudnya? Di mata misalnya mereka seberapa tertarik sih publisher-publisher luar sama game Indonesia atau investor-investor dari luar ya, yang di luar pemerintah nih. Sebenarnya kalau dari publisher itu lumayan oke ya, karena kan kita punya event IGDX tuh. Tahun ini datang lah di Bali biasanya. Itu invite dong. Iya, boleh. Di semua talk invite dong. Oke. Nanti gue invite ya. Biasanya itu kan mempertemukan antara developer dan publisher. And they always said kayak this is the best event in Southeast Asia. Gitu loh. Event B2B terbaik di Southeast Asia untuk IGDX, dan mereka ngelihat Indonesia itu kayak punya variety of game yang lumayan luas. Terus kita kan nggak punya satu elemen tertentu yang maksudnya kayak kan kalau game dari Jepang lu tahu ya, artstyle pasti kayak gitu. Eropa juga kayak gitu. Jadi kita tuh masih fluent banget. Indonesia tuh masih dapat model macam-macam lah. Bikin kayak Disney bisa, bikin anime bisa, bikin kayak US style juga bisa dan segala macam gitu, dan harganya masih affordable untuk mereka gitu. Masih reasonable lah gitu untuk funding yang diminta gitu loh. Jadi peluang sebenarnya masih lumayan gede lah ya. Peluangnya masih gede banget. Cuma jangan salah juga. Maksud gue gini, peluangnya besar, tapi yang main juga banyak. Jadi harus diingat juga bahwa jangan sampai akhirnya ini tuh saling sodok menyodok untuk mendapatkan sesuatu. Atau orang luar ngelihat kita adalah kayak lu ke pasar
kayak lo ke pasar induk lah. Lo akan cari yang lebih murah jadinya. Kayak, lo sama-sama jualan cabai nih, gue cari aja mana yang lebih murah. Gitu. Akhirnya lo udah mulai banting-bantingan harga kayak telco zaman dulu kan. Gitu loh, jangan sampai. Betul, makanya lebih baik kalau menurut gue harus belajar untuk self-publish juga. Kayak you have to stand on your own feet, itu penting banget. Jadi lo nggak rely sama publisher, lo nggak rely sama investor. Menurut gue kayak, dan berarti itu membuktikan bahwa usaha yang lo buat itu tuh sehat. Nah, ketika ngomongin itu, gitu ya, kalau ngomongin game hari ini, dan ini juga kayaknya sempat jadi perdebatan gitu ya. Kalau ngomongin game, antara game yang paid di awal gitu ya, atau microtransaction, atau bahkan lebih luas lagi, bikin game yang macam apa ya? Bikin game yang buat mungkin individual atau buat PC, konsol, sama mobile, atau premium sama free to play. Sama mungkin lebih luas lagi ke mendingan bikin game e-sports aja gitu sih kalau gitu, lebih iya kan? Kalau menurut lu gimana jadi? Sebenarnya menurut gue nggak ada yang lebih gimana ya? Kayak karena gue kan tahu ya di dunia game, misalnya kayak lo ngomongin premium games, duitnya gede banget gitu. Karena kan langsung ya, gitu kayak orang beli, bayar di depan, that's it. Lo nggak perlu mikirin ada microtransaction dan segala macam. Cuma kalau lo mau ngomongin data secara global, ya mobile pasti lebih gede lah, orang player lebih banyak. Cuma ya memang pastinya akan lebih ribet dengan microtransaction dan segala macam, dan umurnya biasanya lebih panjang. Sampai sekarang pun masih ada orang mainin Candy Crush kan. Masih ada orang mainin Clash of King lah. Gitu dan segala macam itu masih ada pemainnya gitu. Biasanya kalau premium itu saat orang, kan ada tamatnya biasanya kalau premium ya. Gitu kayak orang main, mungkin tamat dalam berapa jam, ya udah. Oh, it's a good game. That's it. Seri berikutnya ditunggu kalau memang bagus. Atau ada DLC atau apa kayak gitu-gitu kan. Sehingga si developer itu akhirnya bisa go to the next game. Gitu. Sedangkan kalau mobile biasanya maintain nih, kayak gue punya Valorant Nusantara tuh dari 2021 sampai sekarang kayak maintain terus nih tiap bulan ada konten baru atau tiap 2 bulan ada konten baru gitu. Cuma ya apa ya, maksud gue ya pintu rezekinya beda-beda aja sih. There is no right or wrong sebenarnya. Yang membedakan cuma kayak lu bisanya di mana. Gitu. Ada beberapa developer yang lebih nyaman bikin gamenya tuh premium aja, kayak ya udah dari awal sampai akhir nih. Sama aja kayak lu lebih pilih film apa sinetron lah. Film kayak orang lebih punya kayak something yang very premium gitu kan, harus ditonton di bioskop. Terus ya udah kan habis 2 jam filmnya selesai ya udah. Tapi kan kalau lu bikin sinetron bisa 500 episode, bisa iklannya bisa banyak banget gitu. Bisa langsung stripping kan. Hari ini siang syuting malam tayang. Kayak gitu-gitu. Jadi tapi ya kalau secara duit ya pasti gede juga gitu loh. Ada marketnya masing-masing. Menurut gue selama lo bikin sesuatu yang positif, masih bikin game juga, menurut gue apapun itu bisa. Dan gak ada yang benar, gak ada yang salah. Selama lo bikin, daripada lo cuma jadi konsep doang tapi gak pernah lo rilis, itu yang salah. Itu ya. Selain itu ada nggak sih kesalahan-kesalahan lain dari developer? Pelaku ya, apalagi yang baru-baru mau masuk ya. Baru mulai atau baru mau nyemplung, ada nggak kesalahan-kesalahan lain? Paling common biasanya adalah apa ya, kayak mimpinya pengen bikin Final Fantasy tapi skillnya masih bikin Flappy Bird. Itu masih banyak kayak gitu. Masih. Jadi mereka tuh mau bikin game yang mereka suka, tapi skillnya itu masih belum nyampe situ. Intinya proses, bro. Bener, kayak lu baru lulus kuliah, gue nggak expect lu bikin Final Fantasy 14 dong. Iya kan? Dan Square Enix aja harus melewati Final Fantasy 1 yang kayak gitu baru ada di level itu gitu. Jadi itu makanya gue bilang kayak banyak teman-teman developer itu masih beranggapan kayak gue mau bikin sesuatu yang gue suka, bukan yang orang lain suka. Gitu. Padahal target marketnya adalah mereka kan, audience kan, player, bukannya diri kita sendiri sebagai developer gitu. Wah. Menarik banget ya kalau ngobrolin industri game Indonesia. Dan tadi Safik dari kacamata Presiden Asosiasi atau Ketua Asosiasi Game Indonesia udah ngasih banyak perspektif, banyak insight buat para pelaku industri khususnya ya. Iya, para pelaku industri atau mungkin ya penikmat.
nikmat game. Penikmat game, player-playernya juga. Player-player di Indonesia kayak makanya please banget buat teman-teman yang di Indonesia menurutku bahwa mainin game lokal deh. Kayak mungkin ini terdengar konyol untuk local pride ya. Tapi at this point menurut gua kayak I will shamelessly kayak please play a local game karena it really means a lot for the developer untuk akhirnya bisa terkenal di negaranya sendiri, bisa sukses di negaranya sendiri tuh sebuah joy buat kita semua. Jadi kalau kalian masih membanggakan game dari luar, terus kemudian jelek-jelekin game dalam negeri itu banyak banget, gitu kayak sometimes it really hurts my feelings gitu loh bahwa kayak wow you really proud for something yang bahkan mereka tuh juga nggak peduli. Kayak can you imagine dari 2 billion valuation game, 99,5%-nya itu goes to foreign game. Lari buat game asing cuma 0,5% dari 2 miliar US dollar yang kita keluarkan player Indonesia keluarkan itu 0,5%-nya doang buat game dalam negeri. Cukup ini ya. Bisa jadi bahan renungan. Iya, kenapa gue pede? Karena di film itu kita udah berhasil melakukan itu. Kalau dilihat di bioskop tuh udah 70% film Indonesia loh. Dan orang sekarang udah bisa bangga buat nonton film Indonesia gitu loh. Dan kualitas game kita juga nggak jelek masalahnya gitu loh. Kalau jelek mungkin lah gue kayak oh ya udah terserah gitu. Cuma kayak look around, lihat gitu loh. Kayak banyak banget game Indonesia tuh yang sebenarnya juga bagus. Nah, Gizmo Friends, kita bakal ngobrolin lebih banyak soal game Indonesia dari Syafiq Hussein sebagai developer. Jadi ganti topi dulu ya. Tapi nanti ya di episode berikutnya, dan pastikan kalian subscribe ke channel YouTube Gizmologi, nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan update tiap ada episode baru. Dan kalau mau kepo-kepo soal Agi, bisa kemana? Bisa ke Instagram kita di asosiasi game_id. Terus juga bisa di website kita juga. Ya just simply googling Asosiasi Game Indonesia, keluar kok nanti semuanya. Atau kalau mau ngobrol sama Syafiq, bisa lewat Ya, you can reach me through the Instagram Syafiq Hussein, kayak DM aja. Biasanya aku jawab kalau memang pertanyaannya relevan. Jangan lupa juga untuk follow dan komen di gizmotalk.id. See you the next episode. Bye-bye. Bye-bye guys.